Pahami pola ini agar uang datang dengan gampang dalam hidup Anda. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan sebuah pola ataupun konsep ataupun sistem bagaimana sih agar caranya uang itu dengan mudah, dengan gampang datang dalam hidup kita. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh lagi, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, silakan Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Nah, bicara tentang pola ataupun sebuah konsep atau sistem agar uang itu dengan mudah datang dalam kehidupan kita, saya ingin sampaikan satu analogi terlebih dahulu ya sahabat, agar Anda bisa dengan mudah memahaminya. Nah, analoginya adalah yaitu antara kambing dengan kucing. Ya, maksudnya bagaimana? Anda tahu kan, kambing itu setiap kali beranak ya paling sekitar 2 maksimal 3 lah ya, kalau 4 jarang sekali kan. Nah, sedangkan kalau kucing berapa? Kalau kucing itu rata-rata 3 sampai 4, bahkan ada sampai 5. Artinya apa? Populasi kucing dengan populasi kambing jika Anda amati lebih banyak mana? Lebih banyak kambing kan? Padahal kambing itu seringkali dikonsumsi dagingnya, seringkali dimakan dagingnya. Sedangkan kucing tidak ada yang mau makan dagingnya. Ya kan? Nah, logikanya bagaimana? Kambing ketika sering dikonsumsi dagingnya, otomatis seharusnya jumlahnya kan harus lebih sedikit dibanding dengan kucing. Tetapi faktanya bagaimana? Faktanya adalah ternyata kambing itu populasinya jauh lebih banyak, lebih besar dibanding dengan kucing. Padahal perbandingan mereka ketika melahirkan itu lebih banyakkan kucing. Dan kucing tidak ada yang mengonsumsinya, tidak ada yang memakan dagingnya. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Nah, alam semesta ini itu terbentuk dari energi, ya. Nah, dan ketika manusia seringkali mengonsumsi energi itu, maka justru energi itu semakin melimpah, semakin banyak. Termasuk juga kambing juga bagian dari energi kan. Benda yang kita lihat, benda tampak, benda tidak tampak, itu adalah energi. Ya, benda mati, benda hidup, makhluk hidup, itu semuanya energi. Nah, ketika Anda sudah memahami bahwa kambing itu termasuk bagian dari energi dan seringkali dikonsumsi oleh manusia, tapi jumlah populasinya, jumlah kambingnya itu lebih banyak ketimbang kucing yang jarang sekali dikonsumsi atau bahkan tidak pernah dikonsumsi kan. Di sini saya menganalisis ya, mengutip dari ilmu dari salah satu guru saya ya kan, yaitu Gus Banan. Nah, artinya begini, ketika kita seringkali menggunakan uang kita untuk kita gunakan, justru seharusnya uang kita malah semakin berlimpah, bukan semakin berkurang, ya. Karena apa? Kita menggunakan uang itu untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita, untuk keperluan kita. Dengan catatan, Anda perlu penuh dengan kesadaran. Bukan ketika Anda menggunakan uang Anda itu Anda gunakan hanya sebagai untuk pemuas nafsu belaka, bukan. Hanya untuk hedonis saja, bukan. Tetapi kesadaran Anda adalah kesadaran untuk mencukupi kebutuhan diri Anda sendiri. Bukankah Anda ketika mencukupi untuk kebutuhan diri Anda sendiri, untuk makan, untuk minum, untuk beli pakaian, tas, sepatu, dan seterusnya, itu juga termasuk sedekah pada diri sendiri. Ketika Anda niatkan untuk sedekah pada diri sendiri, bahkan Anda gunakan uang Anda untuk dimanfaatkan oleh anak Anda, oleh istri Anda, oleh keluarga Anda, oleh saudara Anda, oleh tetangga Anda, oleh siapapun,
Dengan kesadaran, ya, Anda berbagi dan Anda mengakses rasa keberlimpahan di dalam diri Anda, maka uang Anda pun juga bisa berlimpah, bisa dengan mudah datangnya. Tetapi ketika Anda mengeluarkan uang dengan perasaan kekurangan, aduh ini ketika saya keluarkan uang, ini uang saya berkurang nanti, uang saya nanti habis lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, berbeda kesadaran, maka hasilnya berbeda, sahabat. Ketika Anda belanja begitu banyaknya dengan kesadaran boros, ya, kemudian Anda menyesal bahwa Anda merasa boros dibanding dengan Anda sudah keluar uang banyak untuk beli ini, beli itu, dan seterusnya. Kesadaran Anda adalah kesadaran orang yang punya, kesadaran orang yang berlimpah, kesadaran orang yang memiliki harta, kesadaran orang kaya, maka hasilnya juga berbeda. Orang yang kesadarannya dengan kesadaran boros dan merasa menyesal kalau mengeluarkan uang begitu banyaknya untuk kebutuhannya sendiri, padahal ya kan, maka itu dia akan dampaknya tidak sama dengan orang yang kesadarannya mengakses rasa keberlimpahan dan kekayaan ini. Saat yang diakses adalah perasaan menyesal, perasaan kekurangan, ya, maka hasilnya adalah berkurang. Tetapi ketika yang diakses adalah perasaan kaya, perasaan berlimpah, perasaan makmur, perasaan memiliki uang, maka hidupnya juga bisa berkelimpahan. Itu sebabnya saya sudah pernah katakan bahwa ketika Anda menghemat uang dengan kesadaran Anda khawatir akan kekurangan uang, Anda ingin keluar uang, ya, Anda perhitungkan teramat. Hemat boleh, tetapi kalau terlalu berhemat ini yang menjadi persoalan, ya. Dan sudah saya katakan juga bahwa ketika Anda mengeluarkan uang, Anda dianggap boros oleh orang, padahal kesadaran Anda adalah kesadaran orang yang berpunya, ya, maka hidup Anda bisa berlimpah, sahabat, karena Anda mengakses rasa keberlimpahan. Maka dari itu setiap kali Anda menggunakan uang, ya, Anda suka mengeluarkan uang untuk mencukupi kebutuhan Anda, tidak peduli orang lain mengatakan bahwa Anda boros ataukah tidak, Anda menghambur-hamburkan uang, Anda foya-foya, Anda hedonis, tapi kesadaran Anda bukan itu, melainkan kesadaran Anda adalah kesadaran orang yang punya, maka ya uang Anda bisa berlimpah ruah, sahabat. Sama halnya dengan daging kambing tadi, ya kan. Kambing semakin banyak dikonsumsi, jumlahnya malah semakin melimpah. Tapi kucing yang jarang sekali dikonsumsi, bahkan tidak pernah dikonsumsi sama sekali, maka jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan kambing. Nah, maka dari itu Anda perlu paham pola ini agar Anda mengerti bahwa saat Anda mengeluarkan uang, ya, maka Anda perlu yang namanya membangun rasa sukacita juga, rasa gembira, rasa happy, bukan rasa menderita, rasa sedih, rasa gelisah, ya. Kalau misalnya yang Anda akses adalah perasaan yang tidak memberdayakan, hasilnya juga tidak berdaya. Alhasil apa? Ya, hidup Anda kekurangan. Tetapi ketika Anda mengeluarkan uang dengan sukacita, mengeluarkan uang dengan penuh kegembiraan, penuh bahagia, maka uang pun juga bahagia Anda miliki. Alhasil uang itu akan datang berlipat ganda dengan mudah, dari berbagai macam penjuru, dari berbagai sumber yang terduga maupun yang tidak terduga, sahabat. Nah, jadi mulailah sadari bahwa saat Anda menggunakan uang, ya, niatkan untuk berbagi pada diri Anda jika itu memang untuk mencukupi kebutuhan Anda, dan sadari bahwa Anda berbagi rezeki pada orang lain karena Anda keluarkan uang untuk orang lain, ya, dan sadari juga bahwa Anda benar-benar berlimpah. Anda bisa membeli sesuatu, artinya Anda punya uang. Anda bisa sedekah, artinya Anda punya uang. Anda bisa berbagi dengan uang Anda, artinya Anda punya duit. Nah, jadi mulai sekarang dan seterusnya pahami pola ini, pahami konsep ini, sehingga Anda pun tidak
kemerungsung, tidak khawatir akan uang yang sudah Anda keluarkan, tetapi Anda merasa sukacita, Anda sadar bahwa uang yang Anda keluarkan tujuannya adalah berbagi rezeki pada orang lain, sehingga kemudian rezeki Anda bisa dapatkan dengan berlipat ganda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.